Halo Yahoo, selamat berjumpa kembali bersama dengan saya di channel Arjun Math. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang cara mudah mengingat nilai sudut istimewa trigonometri ya. Tapi kali ini saya hanya menjelaskan pada kuadran yang pertama saja gitu ya. Nah, pada kuadran pertama, sebagaimana yang kita tahu bahwa pada pembagian kuadran itu terdiri atas 4 kuadran. Yang pertama di sini ada kuadran pertama gitu ya. Di sini kuadran kedua, ini kuadran ketiga, dan ini kuadran keempat. Nah, gitu kan. Nah, kuadran 1 itu terdiri dari sudut 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Jadi nanti kita fokusnya di sini saja, di kuadran pertama. Nah, untuk kuadran kedua ada 3 dan 4 itu sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Cara mudahnya sangat mudah sekali, asal kamu bisa nonton video sebelumnya. Ya, cara menentukannya nanti boleh dilihat linknya pada deskripsi di bawah gitu ya. Oke. Nah, karena kita fokus di kuadran yang pertama antara 0 sampai dengan 90 derajat, maka saya mau ngasih tahu konsepnya nih ya. Saya mau kasih tahu konsepnya gimana cara untuk menentukan nilai-nilai sudut istimewa itu mulai dari 0 derajat sampai 90 derajat pada fungsi sinus dulu ya. Pada fungsi sinus. Nah, gimana caranya? Nah, gitu kan. Maka terlebih dahulu setiap nilai-nilai yang ada pada kuadran pertama ini kita memberikan nilai setengah ya. Kita berikan nilai setengah, jadi otomatis ini jadi setengah ya kan, ini juga setengah sama dan setengah gitu. Oke, ya kan? Nah, semua ada setengahnya. Iya kan? Iya, oh kok bisa ada gitu Pak? Nah, itu kan artinya bahwa biar kita bisa mudah untuk mengingatnya ya. Karena kalau kita udah tahu konsep dasarnya, maka nanti kita tidak akan kelupaan gitu ya. Oke. Nah, kemudian setelah kita memberikan nilai setengahnya, maka masing-masing ini mulai dari sudut yang terkecil, ya mulai dari 0 derajat sampai 90 derajat, kita kalikan dengan bentuk akar bilangan cacah. Nah, gitu kan. Tahu bilangan cacah kan? Tahu. Berarti mulai dari 0 ya kan, bilangan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, artinya kita mulai dari perkalian bentuk akar mulai dari bilangan cacah yaitu 0. Oke, bilangan 0. Ini kali 0, kemudian ini jadi 1 ya kan? Ini jadi 2. Ini jadi berapa? Ah, pasti tahu kan? Pasti ini 0, 1, 2, kemudian 3. Oke, dan ini terakhir menjadi akar 4. Nah, gitu kan? Mudah kan? Mudah. Itu kan hanya kita otak-atik saja gitu. Jadi asal kamu tahu konsep dasarnya, maka nanti pasti kamu mudah untuk mengingat untuk sudut ini ya pada fungsi sinus. Oke. Nah, karena ini sudah kita bikin, maka bukan inilah nilai pastinya gitu ya. Tapi artinya kita sederhanakan dulu ya. Kita sederhanakan. Hasil penyederhananya kita letakkan di sini di bawah gitu ya. Oke. Mari kita mulai satu-satu. Oke, yang pertama ini kita mulai dari ini. Untuk 0 derajat nilainya adalah setengah akar 0. Oke, setengah akar 0. Sebentar. Setengah akar 0. Oke, sama dengan. Nah, setengah akar 0 itu nilainya berapa? Akar 0 itu nilainya adalah 0. Ya kan? Nah, setengah dikali 0 pasti nilainya adalah 0. Oke, jadi apapun yang dikalikan dengan 0 nilainya adalah 0. Jadi kalau kamu macam-macam, saya kalikan kamu dengan 0. Biar jadi 0. Nah, hangus gitu. Oke, jadi otomatis kalau begitu nilai sudut 0 derajat untuk fungsi sinus nilainya adalah 0. Oke, 0 kan? Pas ya? Pas. Oke, kita lanjut. Untuk seterusnya nih, untuk sudut 30 derajat, maka kita boleh bikin di sini. Nilainya adalah setengah akar 1. Nah, setengah akar 1. Oke. Akar 1 itu berapa tuh? Nah, akar 1 itu jelas kan? Nilainya berapa? 1. Oke, nanti kalau kamu hitung di otak, dihitung di kalkulator pasti nilainya 1 ya. Oke. Nah, setengah dikali 1 adalah nilainya setengah. Apapun yang dikalikan dengan 1 pasti dirinya sendiri gitu ya. Oke, jadi nilainya setengah. Jadi untuk sudut 30 derajat pada fungsi sinus, nilainya adalah setengah. Oke. Nah, kita lanjut. Berikut. Untuk sudut 45 derajat, ya kan? 45 derajat, nilainya adalah setengah akar 2. Nah, kalau kita cari ini nilai akar 2 itu, baik itu di kalkulator maupun hitung-hitungan gitu, pasti nilainya nanti bentuk desimal atau bilangan koma gitu ya, ada koma-komanya gitu.
Nah, daripada kita pusing memikirkannya, ya udah kita tetapkan saja nilainya adalah nilai setengah akar 2. Nah, gitu. Oke? Oke. Lanjut untuk sudut 60 derajat. Sudut 60 derajat nilainya adalah setengah akar 3. Nah, begitu juga dengan akar 3 kalau kita hitung di kalkulator pasti bilangan desimal. Maka daripada kita pusing-pusing, kita tetapkan saja nilainya menjadi setengah akar 3. Oke, sudah. Oke. Ini ada 90 derajat. Maka untuk 90 derajat nilainya adalah setengah akar 4. Rupanya akar 4 itu bisa disederhanakan. Nah, bisa disederhanakan menjadi akar 4 berapa? Jadi ada dua buah bilangan yang sama kalau dikalikan hasilnya 4. Pasti 2 kan? Oke. Maka ini mati, tinggal 1. Ya kan? Tinggal 1 ini. Berarti sin 90 derajat nilainya adalah 1. Oke kan? Oke. Mudah kan? Mudah. Jadi ini konsepnya. Jadi kita hapus dulu ini. Nah gitu. Oke. Sudah kan? Sudah. Oke. Gampang cara kita menentukan nilai-nilai sudut pada sinus ya. Jadi mudah sekali asal tahu konsep di atas ya. Oke. Nah, kita lanjut dengan kosinus ya. Kalau kosinus juga mudah gitu. Nah, gimana cara mudahnya? Artinya kita tinggal putar saja. Kalau misalnya untuk sinus tadi mulai dari terkecil sampai terbesar. Tapi untuk kosinus dari terbesar ke terkecil. Nah, gitu. Kita putar saja. Satunya ke sini. Nah, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, gitu kan. Sekali lagi ini ke sini. Nah, gitu kan. Kemudian ini ke sini, kemudian ini tetap, ini ke sini. Ini ke sini. Nah, gitu kan. Oke, kita mainkan saja. Jadi untuk cos 0 derajat nilainya adalah 1. Ya kan? 1. Kemudian untuk cos 30 derajat ya udah tarik ini masukkan ke sini. Berarti setengah akar 3. Oke. Ini tetap karena dia pas di tengah gitu. Berarti ini setengah akar 3. Akar 2, sorry. Akar 2. Ini pindah ke sini menjadi setengah. Dan ini pindah ke sini menjadi 0. Oke, sudah. Ya kan? Gampang saja. Gampang. Oke. Kalau gampang maka kita lanjutkan. Jadi untuk cos nanti tinggal mutar saja dari nilai sinus kita ya. Oke, kita putar. Oke, kita masuk ke tangan. Nah, ingat bahwa rumus tangan itu, tangan alfa ya. Tangan itu adalah sin alfa per cos alfa. Ya, gitu ya. Nah, ini rumusnya ya. Tangan alfa itu rumusnya adalah sin per cos, yang gitu ya. Maka gampang. Jadi kan tinggal kita mainkan saja sin per cos, ya kan? Sin per cos. Udah, ambil 0/1, setengah dibagi setengah akar 3, setengah akar 2 dibagi setengah akar 2. Setengah akar 3 dibagi setengah, 1 dibagi 0. Udah gitu aja. Nah, gampang kan? Oke, kalau gampang maka kita mainkan dong. Nggak usah lagi kita tunda-tunda gitu ya. Oke. Pertama untuk ini, 0 bagi 1. Ya, 0 bagi 1 apa? Berapa nilainya? Ya 0. Oke, kita tulis 0. Itu kan? 0. Oke. Setengah dibagi setengah akar 3. Ya, kita hitung dulu. Kita hitung ya. Setengah dibagi, dibagi, atau dibagi gimana ya mas? Dibagi setengah akar 3. Ya kan? Ya udah. Ini matikan saja. Apanya yang matiin, Pak? Ini setengahnya mati, ini setengahnya mati. Tinggal apa? Tinggal 1 per akar 3. Nah, gitu. Oke. Nah, biasanya kalau misalnya bentuk akarnya berada di penyebut, maka itu harus kita rasionalkan ya. Kita rasionalkan. Nah, bagaimana cara merasionalkannya? Berarti kita kalikan dengan perkalian sekawan ya. Kita kalikan dengan akar 3. Sama-sama baik di penyebut maupun pembilang. Nah, gitu. Oke. Setelah kita lakukan ini, maka 1 dikali akar 3 nilainya adalah 1 akar 3 gitu ya. 1 akar 3. Oke. Per akar 3 dikali akar 3 berarti akar 9, ya kan? Akar 9 itu nilainya 3. Jadi kalau misalnya kita melakukan perkalian dengan bilangan yang sama dalam bentuk akar, ya udah kita keluarkannya salah satu. Jadi karena ini akar 3 dikali akar 3 ya udah nilainya adalah
3. Nah, otomatis ini menjadi 1/3 akar 3. Atau boleh kita tulis menjadi 1/3 akar 3. Jadi ini menjadi 1/3 akar 3. Ya kan? Oke? Oke, oh, mantap kali. Kita lanjut, setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, nilainya berapa? Bingung ya? Nggak bingung, nggak usah bingung-bingung. Kalau mau bagi diri sendiri ya udah nilainya 1. Ya kan? 1 dong. Kok 1, Pak? Iyalah, karena misalnya 1 bagi 1, 1. 2 bagi 2, 1. 3 bagi 3, 1. Iya kan? 100 bagi 100, 1. Iya kan? Oke. Nah, ini juga begitu. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, nilainya ya 1 juga. Nah, gitu. Oke, kita mainkan lanjut. Setengah akar 3 dibagi setengah. Ayo kita mainkan ini kan. Setengah akar 3 dibagi setengah. Ya udah kita mati-matikan saja ini. Mati setengahnya. Tinggal apa? Tinggal akar 3. Ya kan? Tinggal akar 3. Oke. Nah, karena tinggal akar 3, ini kan nggak mesti dirasionalkan karena posisinya kan bukan di penyebut gitu ya. Nah, maka ini pasti otomatis nilainya menjadi akar 3. Oke, akar 3. Sudah kan? Sudah. Oke, kita lanjut. 1 bagi 0. Nah, 1 bagi 0 ini pusing kita. 1 dibagikan kepada kepada yang tidak ada. Nah, gitu kan? Berarti tak tentu gitu ya. Tak terdefinisi. Nah, tak terdefinisi kan? 1, misalnya ada kamu punya kue 5 buah, lalu kamu bagikan kepada yang tidak ada. Itu mustahil gitu ya. Maka otomatis karena 1 dibagikan dengan yang tidak ada, maka ini menjadi apa? Menjadi tak terdefinisi. Nah, gitu. Atau tak terhingga ya. Oke. Jelas kan? Jelas. Udah dapat semua? Sudah. Nah, gampang kan? Gampang. Nah, kalau gampang, maka mari. Kalau gampang, mari belajar bersama dengan RJ. Nah, gitu. Nah, oke. Jadi sampai di situ cara mudah mengingat nilai sudut istimewa ini. Konsepnya sudah saya jelaskan dari awal bahwa mula-mula setiap nilai khusus sinus ini nilainya kita taruh setengah, dan seterusnya kita kalikan dengan bentuk akar yang dimulai dari bilangan cacah. Dan kemudian untuk kosinus nanti kita tinggal muter aja nih. Nah, kita putar aja. Dan untuk tangan, ingat rumus ini, tangan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Dan lakukan perasionalan seandainya ada yang dirasionalkan. Oke. Untuk untuk penjelasan tentang cara mudah mengingat nilai sudut istimewa pada kuadran yang lain, misalnya kuadran 2, 3, dan 4 yang tadi, ya, antara 90 derajat sampai 360 derajat, boleh kamu lihat nanti videonya, nanti saya cantumkan linknya pada deskripsi. Oke? Nah, sampai di sini pertemuan kita pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Yahoo! Bye-bye!